Sekali lagi Tuhan kami doa, sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu, biar Tuhan yang dipermuliakan. Kami doa, isi Tuhan yang disampaikan akan memberkati semua yang hadir dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, hari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa dan dari mimbar bisa mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di umat jemaat. Haleluya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumlah kanan kiri depan belakang. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Haleluya. Dari senyumannya senyuman aura-aura udah gajian. Haleluya. Kelihatan banget, beda banget gitu saudara. Kalau orang bergajian tuh senyumnya tuh dari hati sekali. Haleluya. Tapi kalau ada muka masih keras, artinya saudara belum gajian. Kalaupun udah gajian tetapi masih keras, pay later itu saudara. Tapi senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa hari ini. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, langsung saudara yang berkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak tahu kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kita buka Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-37. Alat terkunci nama Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 37. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Silakan, akan dibacakan oleh Ken. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Sekali lagi. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Terima kasih. Yuk sama-sama sekali lagi kita baca saudara. Sekali lagi sama-sama kita baca saudara. 3, ya. Sebab bahkan sangat, dan ia akan apa? Sudah akan ada, tanpa menangguhkan. Saya akan bahas hari saudara, satu judul khotbah saudara, satu tema saudara yang saya percaya akan bikin jemaat sukacita, akan bikin jemaat semangat untuk mendengarnya, yaitu bicara tentang akhir zaman. Bisa aja dong, kenapa? Saya mau bilang saudara, mungkin bisa bilang sama saya, Pak Pendeta akhir zaman, akhir bulan kali Pak Pendeta. Nggak apa-apa kan kadang-kadang akhir bulan adalah akhir zaman saudara. Saya mau bilang saudara, kenapa saya bilang bikin sukacita? Karena memang seharusnya anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan ketika bicara tentang akhir zaman, waktu di mana Tuhan akan datang, harusnya kita sukacita, katakan amin. Kenapa? Karena bicara tentang akhir zaman, bicara tentang kedatangan Tuhan, saudara dan saya hidup dalam Tuhan akan pesta kerajaan sorga yang setuju. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari saudara spesifik kita akan membahas yang namanya pengangkatan. Sama-sama bilang sama saya, pengangkatan. Amin. Mungkin kalau saudara pernah dengar ada satu cerita, ada seorang pendeta katanya dia khotbah begini saudara, bahwa saudara-saudara jemaat Tuhan, pastikan kita bahwa di hari pengangkatan akan diangkat oleh satu malaikat per satu orang. Jadi pastikan jemaat Tuhan yang saya layani, pastikan kalau sudah mau akhir zaman diet. Iya, karena katanya malaikat kalau dia nggak bisa angkat, dia nggak angkat, dia tinggalin saudara. Ini makanya benar-benar makna sesungguhnya daripada tidak bisa terangkat saudara. Haleluya. Tapi tenang saja saudara, itu tidak alkitabiah saudara. Artinya begini saudara, saya mau bilang saudara, bahwa bicara tentang pengangkatan memang terbagi dua pandangan saudara. Ada pra tribulasi, ada kemudian pos saudara. Apa bedanya? Kalau pra itu sebelum, kalau pasca itu sesudah saudara. Nanti kita akan bahas lebih dalam di sana saudara. Tapi saya mau bilang saudara, pastikan apa? Saudara dan saya
sedia, menjadi anak Tuhan yang selalu siap sedia, menjadi anak Tuhan yang senantiasa bijaksana. Supaya apa? Supaya kapan pun waktu Tuhan kita akan pesta di surga. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Nah, saudara, saya mau bilang saudara, bicara tentang perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan adalah gambaran tentang perjalanan kita di akhir zaman. Ini menurut seorang pastor yang sangat terkenal, namanya Dr. John Gill. Boleh munculkan PPT-nya di multimedia, boleh dibantu. Jadi bicara tentang dari bukunya An Exposition of the New Testament, saudara, dia mencatat bahwa perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan menikmati tanah perjanjian adalah gambaran tentang perjalanan orang Kristen, anak Tuhan di akhir zaman, di mana tanah Kanaan digambarkan sebagai kerajaan sorga. Jadi kalau urutannya saudara seperti ini, ketika perbudakan di Mesir gambaran tentang perbudakan dosa, kemudian melalui apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, bicara tentang adalah pembebasan karya salib Tuhan. Kemudian perjalanan 40 tahun di padang gurun adalah perjalanan hidup saudara dan saya. Kemudian seperti yang saya bilang bagian awal, tanah Kanaan adalah gambaran kerajaan sorga, gambaran hidup dan kekal. Dan yang menarik adalah begini saudara, bangsa Israel yang keluar pada saat itu saudara, Alkitab mencatat 600.000 laki-laki. Itu pun laki-laki yang pertama di atas 20 tahun, kemudian laki-laki yang bisa berperang 600 ribuan. Dan kalau misalnya bicara tentang secara keseluruhan, termasuk yang tidak bisa berperang, termasuk yang wanita, kemudian yang di bawah 20 tahun, belum lagi termasuk orang-orang yang di suku Lewi yang belum dihitung saudara. Beberapa ahli Alkitab mencatat kurang lebih yang keluar adalah 2 juta orang Israel yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Pak Pendeta, kenapa wanita nggak dihitung? Kalau dari pikiran saya saudara, waktu mau dihitung mereka lagi gosip sendiri, mau hitung, bentar lagi serunya, akhirnya mereka nggak dihitung saudara. Itu pikiran saya aja saudara, nah Alkitab dia juga. Nah, jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, jadi yang keluar kurang lebih 2 juta orang saudara, dan yang masuk saudara seperti biasa yang dicatat laki-laki yang bisa berperang masih dalam nominal yang hampir mirip 600 ribuan saudara. Tapi yang menarik begini saudara, yang di atas 40 tahun mereka tidak masuk tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Yang di atas 40 tahun itu semuanya mereka tertinggal dan akhirnya mereka tidak menikmati tanah perjanjian, gambaran sorga buat saudara dan saya di akhir zaman. Artinya begini saudara, kita harus belajar dari orang-orang yang tertinggal ini saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama, supaya kita tidak melakukan kekeliruan yang sama. Supaya apa? Supaya sorga yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita menjadi bagian kita. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya harus belajar. Amin. Karena Roma pasalnya yang ke-15 ayat 4, silahkan Ken sekali lagi boleh baca Roma pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-4, silahkan Ken. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Coba kita lihat sekali lagi bagian awal dikatakan apa saudara? Bagian awal sama-sama kita baca 3. Ya, sebab yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi apa? Sama-sama bilang sama saya, menjadi pelajaran. Sama-sama bilang sama saya, bagi saya. Bilang kanan kirimu, bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar daripadanya saudara. Kenapa? Karena sekali lagi seperti yang kita bahas bagian awal, bahwa perjalanan bangsa Israel adalah gambaran dari apa kehidupan kita di akhir zaman. Ada banyak orang Kristen sebenarnya surga sudah disediakan buat dia, tetapi karena kekeliruannya, karena kelalaiannya, karena kesalahannya, karena kebodohannya, akhirnya dia tidak menikmati kerajaan surga. Makanya hari ini saudara, kita akan belajar dari satu judul khotbah saudara, yaitu bicara tentang pengangkatan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, pengangkatan. Lebih spesifik, pelajaran dari mereka yang tertinggal di belakang saudara, mereka yang tidak terangkat saudara, mereka yang ada di bicara tentang padang gurun. Doa saya setiap kita saudara dan saya, kapanpun waktu Tuhan, tidak ada yang tertinggal, kita semuanya terangkat untuk pesta di surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. So, pelajaran apa yang harus kita ambil dari mereka yang tertinggal saudara? Yang pertama, pastikan kita punya yang namanya iman. Sama-sama bilang sama saya, iman. Hati-hati dengan ketidakpercayaan. Sama-sama bilang sama saya, mereka tidak percaya. Sama-sama bilang sama saya, mereka tidak memiliki iman.
Coba kita buka Alkitab kita saudara, Keluaran 16 ayat 2 sampai 3. Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat 2 sampai 3. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, di padang gurun itu kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tangan Mesir oleh tangan Tuhan ketika apa? Sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk apa? Seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saya mau bilang saudara, mereka bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Tuhan sanggup bawa mereka untuk masuk tanah Kanaan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup bawa mereka untuk menikmati tanah perjanjian yang hari ini saudara, saya mau bilang saudara, gambaran tentang kerajaan sorga yang sudah Tuhan sediakan. Karena ketidakpercayaan mereka lah, mereka tidak menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan. Saya mau bilang saudara, belajar dari perjalanan ini saudara, di akhir zaman kita harus punya iman, katakan amin. Saya mau bilang saudara, kenapa? Karena iman adalah dasar. Sama-sama bilang sama, saya iman adalah dasar. Untuk melihat kerajaan sorga menjadi bagian setiap kita, kita harus punya yang paling dasar, paling fondasi, yaitu bicara tentang iman. Karena tanpa iman kita nggak akan selamat saudara. Coba kita lihat Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, sebab kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu tetapi pemberian. Sekali lagi bagian awal, sebab karena kamu diselamatkan oleh iman. Sama-sama bilang sama saya, iman itu penting. Mau bilang saudara, pastikan kita punya iman. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, imanlah yang membuat kita melihat kerajaan sorga yang sudah Tuhan sediakan itu menjadi bagian setiap kita. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak akan pernah menikmati kerajaan sorga. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan punya iman. Iblis tahu ini, makanya dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan iman anak Tuhan. Dengan apa? Salah satunya dengan kebohongan. Saya mau bilang saudara, iblis bapak segala dusta, makanya dia pakai kebohongan. Mulai dari ketika Tuhan Yesus mati dan kayu salib, ketika akhirnya Tuhan Yesus bangkit, dia buat kebohongan bahwa apa? Bilang saja Tuhan Yesus nggak bangkit, jasadnya nggak ada karena dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, akhirnya dia bikin lagi kebohongan. Karena bilang aja bahwa Yesus nggak mati, makanya dia menampakkan diri karena memang dia nggak mati, yang disalib orang lain. Kemudian bilang apa? Yesus bukan Tuhan dan lain sebagainya. Hari-hari ini ada cerita-cerita yang dibuat bahwa apa? Tokoh-tokoh dalam Alkitab itu fiksi. Yang namanya Yesus tidak pernah ada. Yang namanya Yesus hanya karangan semata. Padahal banyak sejarawan membuktikan saudara yang bukan Kristen, tapi mereka mencatat. Contoh sederhana, Josephus Flavius, seorang sejarawan Yahudi saudara, yang hidup di abad-abad awal saudara Masehi. Dia mencatat ada pribadi yang namanya Yesus yang disalibkan saudara. Dia bukan Kristen, tetapi dia mencatat ada banyak lagi sejarawan yang lain. Artinya apa? Segala macam berusaha untuk dilakukan untuk menghancurkan iman Kristen saudara. Makanya saya suka sedih kalau saudara lihat ya, pertumbuhan ateis itu makin hari makin meningkat di dunia. Dari tahun 1950 sampai terakhir grafiknya tahun 2010 saudara bisa lihat kenaikannya sangat signifikan saudara. Kenaikannya begitu mengerikan. Bahkan kalau saudara lihat di dunia hari-hari ini saudara, yang ada warnanya itu saudara adalah yang ada populasi ateisnya. Semakin pekat warnanya, semakin tinggi populasi ateisnya. Dan saudara bisa melihat saudara, hampir seluruh dunia populasi ateis terus meningkat saudara. Korea saja yang sebenarnya bicara tentang pernah menjadi tempat di mana kegerakan rohani begitu luar biasa, hari-hari ini saudara, opa-opanya banyak yang jadi ateis saudara. Jadi saya mau bilang ya, buat yang fans-fans Korea, Shalom anak muda. Nggak apa-apa saudara fans Korea, nggak apa-apa saudara punya iman untuk punya pasangan orang Korea, nggak apa-apa. Tapi pastikan dia percaya Tuhan. Tuhan yang amin dikit kan? Jangan bikin pendeta emosi, masih sore nih ya. Sekali lagi, Shalom anak muda. Pastikan dia harus anak Tuhan, amin. Walaupun cakep, bodoh amat. Karena saya mau bilang ya, secakep-cakep apapun dia pasti akan keriput pada waktunya. Jangan tukar yang kekal dengan yang sementara. Lagian saya mau bilang saudara ya, kalau memang jodohmu ya puji Tuhan. Tapi kalau bukan nggak usah dipaksakan, cari aja yang lokal. Karena kalau bisa bayangkan ya,
Yang pertama kau bikin repot malaikat. Tuhan, tolong biar jodohku ini opa-opa Korea. Dari tempat dimana kau berdoa di daerah Jakarta Selatan, si malaikat harus terbang sampai ke Seoul. Oh, Yesus lama nyampe. Sampai jet lag itu malaikat. Oh, sampai sana dia harus ngomong pakai bahasa Korea lagi. Oh, onuldo, arasu. Jangan bikin repot. Belum lagi kalau ternyata akhirnya berjodoh, dia datang kau bawa ke kampung. Mama, ini pacarku, Mak. Dari mana pacarmu? Dari Seoul, Mak. Oh ya udah, kau suruh masuk lah. Yang penting jangan lupa bilang dia. Apa tuh? Mahara apa? Sinamot, jangan lupa. Tenang, Mak. Ini pengusaha. Tenang saja. Aduh, sini masuk nak. Nakku masuk. Anyong. Kurang ajar kau bilang tante monyong. Keluar kau. Salah, nyusahin orang. Saya mau bilang saudara, pastikan anak Tuhan, amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ini gara-gara Korea saya jadi lupa usaha saya saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, iya ateis semakin hari makin banyak saudara. Saya suka sedih kalau melihat saudara di daerah-daerah negara-negara barat saudara, ada banyak gereja-gereja kosong hari-hari ini saudara. Di negara-negara barat saudara yang dasarnya Kristen, in God we trust saja saudara, ada banyak negara-negara hari ini saudara, gerejanya malah alih fungsi saudara. Dari gereja ada yang jadi store jadi mall, ada yang jadi tempat kopi, kafe, bahkan ada yang jadi diskotik saudara. Yesus, saya jujur sedih ya. Saya ngeliat itu saudara, lama saya, Tuhan ini izinnya gampang, mereka nggak hargai loh saudara. Iya, padahal kalau di Konoha sana, bukan Indonesia, di Konoha sana ya. Iya, saya bilang di Konoha sana masih ada yang susah banget dapat izinnya, minta ampun susahnya. Bukan di Indonesia, di Konoha sana ya, dekat Wakanda itu susahnya minta ampun saudara. Saya mau bilang saudara, ya mereka yang udah punya izin gampang saudara, di tempat yang nyaman malah berubah fungsi saudara. Ya Tuhan, saya mau bilang sekali lagi saudara, sayang banget saudara. Iblis berusaha untuk apa? Menghancurkan iman kita. Tapi saya mau bilang saudara, tanpa iman tidak ada kerajaan surga. Jadi pastikan apa? Saya mau bilang saudara, pegang teguh iman dan katakan amin. Apapun keadaannya, sekali Yesus tetap Yesus, katakan amin. Kapanpun waktu Tuhan, kita akan pesta dalam kerajaan surga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, beriman, percaya, di situ ada kehidupan yang kekal. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, pelajaran apa yang harus kita ambil dari mereka yang tertinggal di padang gurun bahkan akhir zaman? Yang kedua adalah hati-hati dengan dosa atau pelanggaran. Sama-sama bilang sama saya dosa. Sama-sama bilang sama saya pelanggaran. Keluaran 32 ayat 35, sama-sama kita baca. Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-35. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, iya. Demikianlah Tuhan apa? Karena mereka telah menyuruh membuat apa? Anak lembu buatan. Saya mau bilang saudara, penyembahan berhala baru salah satu dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun. Mereka lakukan apa? Banyak hal, pemberontakan, perzinahan, ketidaklayakan di hadapan Tuhan, semuanya mereka lakukan saudara. Dan ternyata semuanya itu akhirnya membuat mereka tidak menerima kerajaan sorga yang digambarkan melalui Kanaan, tanah perjanjian itu saudara. Artinya apa? Di akhir zaman, hati-hati sama dosa. Saya mau bilang ya, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga kasih Tuhan nggak bisa selesaikan di atas kayak saya. Tapi nggak ada dosa yang terlalu kecil sehingga Tuhan nggak menuntut pemberesan atasnya. Jadi saya mau bilang hati-hati sama dosa. Jangan anggap remeh dosa. Dan saya mau bilang saudara, dosa akan menghalangi kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Dosa akan menghalangi kita untuk terangkat ke sorga. Jadi saya mau bilang hati-hati, iblis itu tahu betul. Orang kalau ada dosa, orang kalau dikuasai dosa, itu akan menarik dia, menghalangi dia untuk pesta di sorga, untuk terangkat ke sorga. Makanya iblis kerja ekstra, apalagi akhir zaman. Yang kerja bukan istri iblis. Kok istri? Terima kasih Pak Pendeta, istri saya kayak iblis. Bukan saya ya, urus diri masing-masing. Tapi saya mau bilang ya,
Iblis zaman sekarang, iblis bukan istri. Iblis yang kerja bukan lagi yang cupu-cupu, bos. Ya, kalau dulu iblis cupu-cupu, yang pion-pion, yang kerucu-kerucu. Sekarang yang jenderal-jenderal yang main. Kenapa? Karena waktu makin mepet kan. Jadi iblis kalau kerja sekarang memang udah yang jago-jago. Pak Pendeta, terus apa bedanya Pak Pendeta antara yang kerucu dan yang jenderal? Tergantung dari modus operandinya, saudara. Ya, ditentukan dari cara mainnya. Nah, iblis-iblis yang tiba-tiba muncul. Nah, itu iblis yang level lucu-lucu itu. Iblis-iblis yang di pohon-pohon. Nah, itu level-level cupu itu. Yang tiba-tiba muncul mata merah. Itu gak usah doa, kasih obat mata juga hilang dia. Iblis-iblis yang kalau di tempat-tempat tertentu bikin orang kerasukan. Sehari dia, naun. Iya, tapi saya belum pernah lihat kalau yang lain-lain. Rata-rata tuh mau macan gitu, saudara. Cara untuk aing buaya. Iya. Karena saya bisa belajar dari itu, saudara. Iblis aja nggak mau jadi buaya, saudara. Saya mau bilang ya, itu yang cupu-cupu. Yang jenderal mainnya gimana Pak Pendeta? Nggak kelihatan. Yang jenderal-jenderal itu ngomongkan pakai salib. Kalau saudara suka nonton film-film ada yang salib. Itu yang cupu. Kalau yang jenderal, kalau merasuk di tubuh seseorang, kadang-kadang yang dirasuki udah pakai salib, anting salib, kalung salib, tinggal disalib yang belum, saudara. Dia biasa aja, betul. Iblis level jenderal nggak takut saudara ke gereja. Halo? Iblis level jenderal nggak takut saudara nyanyi di gereja. Tuh, terpandang dari surga mana. Iblis nggak takut selama saudara tetap hidup dalam dosa. Halo? Nggak apa-apa ya, keras-keras dikit khotbahnya ya. Jangan saudara, saya nggak mau saudara cuma ke gereja ketawa-ketawa. Orang rumah tanya, "Pendeta Mas buat apa tadi?" Nggak tahu. Pokoknya lucu. Iya saudara. Harus belajar, amin. Saya mau bilang saudara, iblis level jenderal. Dia nggak takut saudara ke gereja. Dia nggak takut saudara Senin sampai Minggu ke gereja. Dia nggak takut saudara dikit-dikit haleluya, haleluya. Selama Senin sampai Sabtu saudara halilintar, saudara. Iya. Ini seperti ketika Firaun ngomong ke bangsa Israel melalui Musa. Coba kita lihat kejadian. Keluaran pasalnya yang ke-8 ayat 28 dikatakan apa? Lalu, baik, aku akan apa? Mempersembahkan. Sama-sama bilang sama saya mempersembahkan korban. Sama-sama bilang sama saya beribadah. Sama-sama bilang sama saya berdoa kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Perhatikan kalimat selanjutnya. Hanya janganlah kamu pergi terlalu. Iblis bilang apa-apa. Mau ke gereja, sok gereja. Yang penting jangan jauh-jauh dari aku ya. Jangan ya Dek ya. Mau gereja silakan. Senin sampai Minggu kau haleluya, 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 nggak apa-apa. Yang penting dalam pekerjaan korupsi jalan terus. Nggak apa-apa kau angkat tangan. Engkau kudus, kudus. Tangannya sampai getar-getar. Sampai orang sekitar melihat, wah dia kudus banget kayaknya. Tapi dengan tangan yang sama, di kantor, di usaha, di mana dia korupsi, dia curi. Pakai firman Tuhan lagi, rezeki anak soleh. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Haleluya, praise the Lord. Ini saya mau bilang saudara, iblis nggak apa-apa. Saudara tiap hari bibir saudara memuji Tuhan, kalau berdoa sampai geter-geter.
saya di endorse. Pendeta industri. Di endorse sebuah klinik terkenal saudara. Tapi ada ibu yang komen, Pak Pendeta nggak sekalian sulam bibir, jangan. Saya takut bibir saya disulam jadi keras. Nggak bisa lagi gibahin ibu-ibu. Ada orang kalau di gereja kalau udah doa orang pendeta doa apa dikit-dikit dia amin, haleluya, yes, haleluya, praise the Lord, haleluya, kayak orang habis makan pedas, haleluya, haleluya. Ada kan orang gitu yang ambungan, haleluya, haleluya, praise the Lord. Tapi dengan bibir yang sama dikit-dikit gibah, coba. Jangan ketawa, bertobat nih para wanita. Bilang sudah, Shalom anak muda. Iblis nggak takut kau ke gereja berpasang-pasangan, foto bareng, happy Sunday. Hashtag relationship goals. Iya. Tapi ketika pacaran, dia jaman. Kenal diriku, wanitanya lagi aku berserah, ku berikan diriku. Jangan cuma ketawa, tobat. Wanita Shalom, para wanita. Bomnya urapan. Kalau dia batang yang tamu, cari botol yang agak gedean dikit nih. Ini kurang gede, cari yang segede ini kan. Kalau dia mulai macam-macam, aku dalam nama Tuhan Yesus, dalam. Lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa, saudara. Saya bilang saudara benar. Iblis level jenderal nggak takut saudara ke gereja selama saudara bikin dosa tetap santai, saudara. Iya. Dan saya mau bilang ya, orang yang dirasuki iblis level jenderal udah bikin dosa santai aja, saudara. Kayak nggak ada dosa, kayak kudus gitu, saudara, kayak wah, haleluya, praise the Lord. Iblis sampai datang lihat dia, woi santai kawan. Saya mau bilang saudara, hati-hati dengan dosa, amin. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang Kristen zaman sekarang. Saya mau bilang saudara, hidup di dunia alam, dua alam saudara, di dua dunia saudara. Betul, ada saat dia bikin malaikat minder, ada saat dia bikin iblis minder saudara. Pelayanan sih, pakai jas sih, pelayanan luar biasa, kemana-mana haleluya. Tapi dosa non-stop. Gak sia-sia nonton boyband. Saya mau bilang saudara, hati-hati sama dosa, amin. Coba kita buka satu ayat terakhir sebelum kita pindah poin terakhir, saudara. Matius 7, 21-23. Kita baca sama-sama. 3, ya. Bukan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan apa? Ayat 22 dikatakan apa di sana, saudara? Ada banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan? Tahan sampai di sana. Pertanyaan saya, bisa orang Kristen nggak ini? Halo, boleh bukukan lagi ayatnya? Bisa orang Kristen nggak ini? Bisa jemaat Tiberias nggak ini? Bisa jemaat Sarbini nggak ini? Bisa pengerja Sarbini nggak ini? Bisa pemusik nggak ini? Bisa singer nggak ini? Bisa WL nggak ini? Udah, di situ aja. Iya. Bisa pendeta nggak? Santai dong. Kalau pendeta aja bisa. Iya, tapi bisa, sangat bisa, saudara. Tapi kita lihat selanjutnya dikatakan apa?
pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripada aku sekalian pembuat. Ngeri. Yang mau bilang, saudara, manusia bisa kita bohongi, Tuhan nggak bisa. Bereskan dosa, amin. Makanya kembali sini kita selalu bilang, ayo berjuang jaga hidupmu. Karena beliau tahu keselamatan Tuhan sudah sediakan. Tapi kalau masih ada dosa, kita nggak bereskan dosa kita bisa kehilangan apa yang Tuhan sudah sediakan. Nama kita bisa terhapus dari buku kehidupan. Sama-sama bilang sama, saya berjuang. Sama-sama bilang sama, saya hidup dalam kebenaran. Bilang kanan kirimu, di situ ada keselamatan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, mesti pada siap-siap. Yang terakhir, yang ketiga, pelajaran apa yang harus kita ambil dari mereka yang tertinggal di padang gurun gambaran akhir zaman adalah hati-hati dengan kebebalan. Sama-sama bilang sama, saya kebebalan. Sama-sama bilang sama, saya hati-hati dengan kebebalan. Ayat 6, ayat terakhir kita saudara, Ulangan 32, ayatnya yang ke-6. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, demikianlah hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah? Bagian awal dikatakan apa? Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang... Saya mau bilang saudara, salah satu yang paling krusial yang membuat bangsa Israel yang 40 tahun ke atas itu, generasi itu nggak menikmati tanah Kanaan gambaran sorga adalah karena kebebalan hati mereka. Kalau saudara perhatikan tadi dalam bahasa Inggrisnya kata kebebalan kan jadinya ignorance. Sebenarnya itu kata yang disopankan, kata yang dihaluskan. Karena kalau ignorance kan kayak ignore, mengabaikan saja saudara. Tapi kalau saudara pakai Google Translate, saudara cuma masuk kata bebal. Kata bebal tuh bahasa Inggrisnya tuh stupid. Kalau saudara lihat tuh bahasa sinonimnya, saya nggak enak mau ngomong tapi ya udah saya ngomong ya. Tapi kan saya perintah yang jaga perkataannya. Jangan, saudara jangan bosan dalam dosa ngomong. Kan baca aja pak, baca nih, sorry. Harus jaga kekudusan perkataan. Jadi sedikit saja tuh bunyi tuning tupik neno itu Tuhan tidak terucap sempurna. Kenapa? Kan orang bebal itu, mohon maaf ya, memang bahasa Ibrani itu memang iya, karena udah dikasih tahu yang benar. Kalau bahasa Inggrisnya tuh headstone, kepala batu. Orang kalau nggak percaya, selama dia mau menerima bisa jadi orang percaya, betul ya? Orang kalau berdosa, selama dia mau menerima didikan dan nasihat, dia bisa jadi orang yang akhirnya hidup dalam pertobatan, betul ya? Tapi orang kalau bebal, kepala batu, keras kepala, biar pendeta khotbah sampai amandel keluar, iya, tetap nggak menerima. Adalah orang itu saudara. Pendeta udah khotbah dengan dasar kasih, karena peduli, karena mau dia bertobat yang disampaikan firman Tuhan. Yang ada tersinggung, memang pendeta ini menantang orang Manado ngomongnya pedas banget kayak sabar rica-rica, memang dasar Tuhan. Ya bagus kalau masih tersinggung, artinya masih ada rasa. Yang bahaya itu memang bebal, memang keras kepala batu memang. Kayak nenek guru sudah. Itu udah level absolut sudah. Karena memang itu saudara, susah. Saya oleh karena kemurahan Tuhan dipercayakan Tuhan jemaat yang begitu banyak setiap hari Minggu saudara, dan banyak jemaat pun yang konseling, dan saya menemukan jemaat itu ada juga yang memang kerasnya bukan main saudara. Pendeta udah ngomong dengan sepenuh hati, udah pakai firman, tetap aja nggak bisa. Pokoknya lah sudah. Saya langsung angkat tangan, nggak bisa juga. Nggak
malam ini saya nyanyi, aku bisa mengerti saya. Yang udah keras. Dan saya mau bilang ya, bahkan Tuhan pun seringkali tidak menolong orang yang nggak mau tolong dirinya sendiri. Karena Tuhan nggak mau memaksa. Tuhan tuh menunggu. Makanya bicara tentang pertobatan, Tuhan bilang apa kan? Aku berdiri di depan pintu, mengetok, menunggu si pemilik rumah untuk buka pintu. Tuhan nggak dobrak, Tuhan menunggu. Karena Tuhan nggak mau melanggar esensi penciptaan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu ada free will di dalam itu. Nggak ciptaan kita seperti robot, ada kehendak bebas. Jadi saya mau bilang, saudara, jangan keras. Kalau Tuhan sudah sampaikan kebenaran, jangan keras, karena kebohongan akan membawa kita pada kebinasaan. Sebelum saya keluar rumah, saya biar totalitas desa tim saya lah, biar followersnya naik. Kamu bilang, saudara, kan saat Tuhan menciptakan kita, ini konteksnya sama seperti berkat ketika saya bahas berkat beberapa bulan yang lalu, saudara. Ketika Tuhan ciptakan kita, Tuhan kan punya rencana, punya rancangan kita untuk menikmati sorga. Saya analogikan sebagai mimbar itu, saudara, untuk kita sampai di sana dan kita nikmati, saudara. Tuhan arahkan. Tapi dalam perjalanan, seringkali oleh karena kelalaian kita, dosa masuk, dosa hamartia menyelewengkan arah kita, jadi salah arah, saudara, tidak menuju pada apa yang Tuhan sediakan. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita di sana. Tuhan datang dengan firman-Nya, kasih kita guideline dengan suaranya di hati kita untuk bilang, ini jalan yang salah, ini bisa membawa pada kebinasaan, ini jalan yang benar. Orang kalau nggak bebal, dia akan bertobat, mengarahkan dirinya pada arahan Tuhan, sehingga sampai kepada kerajaan sorga. Tapi ada orang-orang gitu, udah dikasih tahu, ngeyel, udah dikasih tahu, tetap keras kepala. Udah dikasih tahu ini, enggak usah. Akhirnya apa? Kadang-kadang Tuhan keras, Tuhan bilang, "Oi, santai kawan," bukan itu. "Oi, jangan ke sana. Itu membawamu pada kebinasaan." Tapi namanya manusia, ada yang bebal. Kalau orang udah ditegur keras, kadang ada yang dengerin. Tapi ada orang-orang yang bebal, yang tahu. Nah, makanya kadang-kadang, saudara, Tuhan karena kasihnya nggak mau menyerah. Makanya karena kasih yang besar, anak mana loh? Yang ku kasihi, ku tegur, dan ku kenapa lagunya jadi begini? Kok bisa impossible? Tapi tenang, nggak apa-apa, BPJS-nya udah aktif, saudara, tenang. Iya, BPJS juga mengcover patah tulang, saudara. Iya kan? Makanya akhirnya tuh dari mata-mata mereka mampu dihajar. Iya kan, bisa dihajar. Bahkan kadang-kadang Tuhan bisa dobrak dengan luar biasa, saudara. Tapi gitu, ada orang-orang Tuhan udah hajar, Tuhan sudah hancurkan kesombongannya dengan dihancurkan bisnisnya, kesehatannya, jabatannya. Tapi ada orang-orang memang kalau udah keras kepala, tetap aja enggak Tuhan. Kayaknya neraka lebih enak dari Tuhan. Padahal kan neraka nggak diciptakan untuk manusia, iya kan? Alkitab mencatat neraka untuk iblis dan para pengikutnya, saudara. Tapi manusia mau ikut iblis. Enggak, kayaknya iblis bener neraka lebih enak. Di neraka banyak artis. Ada Michael Jackson, ada John Lennon, kayaknya aja ya, andai aja, bukan saya lagi menghakimi, bukan seandainya. Di neraka ada DJ, ada live music. Abang tahu dari mana? Masa lalu.
Masa lalu dia maksudnya. Iya kan? Akhirnya apa? Bebal. Akhirnya ketika pengangkatan terjadi, baru dia benar ya. Ternyata firman Tuhan itu benar, pengangkatan sudah terjadi. Saya nggak terangkat. Jadi saya bilang tadi saudara di bagian awal, ada pandangan tentang pengangkatan terjadi itu sebelum masa tribulasi atau masa penyiksaan, itu betul. Tapi bicara tentang pandangan yang kedua, pos tribulasi atau pasca tribulasi itu juga benar. Karena begini, gambar selanjutnya, yang terangkat sebelum masa penyiksaan, saya percaya orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang hidup kudus, hidup benar, hidup setia, mereka akan terangkat sebelum masa penyiksaan di mana antikris berkuasa. Tapi ada orang-orang yang bisa tertinggal, dan saya mau bilang itu kesempatan buat mereka yang bebal, yang sempat hidup dalam ketidakbenaran, untuk ada pertobatan, supaya ketika nanti penghakiman di pasca masa tribulasi Tuhan datang, penghakiman terjadi, kita diberikan kesempatan untuk hidup dalam pertobatan. Ini saya mau bilang ya, saya punya iman semua yang hadir, semua yang dalam ruangan ini semuanya terangkat sebelum masa penyiksaan. Tapi pesan saya, kalaupun ada di antara kita nggak terangkat sebelum masa penyiksaan, dan Tuhan izinkan kita ngalamin masa penyiksaan, saya mau bilang saudara, bertahanlah. Jangan pernah bersatu dengan iblis semenderita apapun keadaanmu. Jangan pernah izinkan kau memasang tanda iblis di kepalamu. Sekalipun kau nggak bisa belanja, sekalipun mungkin kau nggak bisa bertransaksi, sekalipun kau sulit untuk hidup berjuang. Sampai kapan? Sampai masa itu berakhir, sampai waktu Tuhan datang dan kau didapati dalam keadaan setia. Supaya siapa yang setia sampai akhir, janji Tuhan ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan bebal. Ada waktu Tuhan mengangkat setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini berkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan.